Jadi kalau kita bicara pengendalian intern atau internal control, ini kita bicara ini Pak, kita bicara ini. Coba Bapak simak baik-baik kata-kata ini. Inilah pengendalian intern itu. Pertama sekali, ini adalah proses yang integral, bukan proses yang terpisah, tapi proses yang integral, proses yang melekat, proses yang menyatu, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari, gitu kan, setiap tindakan dan kegiatan, dan dilakukan terus-menerus. Oleh siapa? Oleh internal audit, oleh risk management unit, tapi oleh pimpinan dan pegawai, seluruh pimpinan. Berarti apa? Mulai dari BOD, mulai dari BOC di atas sana, turun sampai kepada tukang sapu yang ada di perusahaan kita. Mari kita lihat perspektifnya dari sisi bisnis saja, bahwa dengan adanya pedal rem, dengan adanya pedal gas, dengan adanya speedometer, dengan adanya apa ini? Ini apa? Transmisi sistem, saya bisa mencapai tujuan. Itu semua pengendalian. Dengan adanya rating, dengan adanya kaca spion, anak saya waktu belajar pas dulu, ini kenapa begini banyak, tidak dibuat sederhana saja? Ya sekarang kamu keluarkan aja lagi, nggak jalan mobilnya. Kalaupun jalan tidak sampai di tujuan. Mari kita lihatnya seperti ini. Pengendalian intern exactly is that. It's a process of driving the car kepada tujuan. Kepada tujuan. Silakan Anda protes kalau begitu banyak, ya itu seperti itu. Semakin canggih sebuah kendaraan, semakin butuh pengendalian intern yang canggih. Beda bawa mobil sama bawa pesawat. Bahkan mobil pun beda antara bawa mobil di jalan raya sama mobil Formula 1 di dengan pengendalian. Nah, yang tidak boleh, you break the law. Itu yang tidak boleh. Jadi kan bicara bukan soal breaking the law, ini soal tidak ada law-nya. Yang tidak boleh adalah bahwa Bapak-bapak pastikan, I am not breaking the law. Itu internal. Karena kalau sudah breaking the law, Bapak mau jelaskan macam apapun, you are breaking the law. Itu yang tidak boleh. Tapi taking the risk, ada yang dilarang. Tidak akan ada perjalanan ke Mars, tidak akan ada perjalanan ke bulan, tidak akan ada obat itu diedarkan ke masyarakat untuk mengobati penyakit kita, tidak akan ada operasi jantung. Beri itu, motongin dadanya orang, kalau mereka bukan risk taker. Dunia ini tumbuh karena para risk taker, bukan orang yang memanis bunyi. Control environment. Yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita bicara pengendalian intern tadi, proses yang pertama adalah komponen ini. Oke, ya. Komponen ini, dan ini harus buka di dalam aktivitas kegiatan kita. Komponen yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko atau risk assessment. Komponen yang ketiga, kegiatan pengendalian atau control activities. Control activities. Yang keempat, information and communication. Gitu ya. Informasi dan komunikasi. Sama informasi dan komunikasi. Sekarang kalau kita lakukan sesuai dengan yang apa Anda katakan, at the end of the day, di bottom line kita merah semua, Pak. Bisa begitu.
yang salah di situ? Apa yang salah? Ini adalah alat, bukan tujuan. Ini adalah hasil, bukan sesuatu yang harus kita pegang. Pegangannya adalah ini. Tapi Bapak, kalau Bapak ngajak pegang ini bisa nggak muncul, Pak. Kan gitu ya. Ini bisa nggak muncul. Sekarang begini. What makes business success? Kan gitu kan? What makes a business successful? Trust or money? Trust. What can create trust? Money or integrity, ethical values, competency? Which one create which one? Money can only create money. Ya, tidak bisa create trust. Hasilkan uang hari ini, buat komitmen kepada uang, yang Anda dapatkan adalah uang. Tapi kalau Anda buat komitmen kepada ini, maka Anda akan menghasilkan ini. Ini yang akan menarik. Business is about trust. Money follows the business that they can trust. Your customer itu siap menaruh uang, investor siap menaruh uang, pemilik modal siap menaruh uang if they trust you. Jangan tukar. Ini shortcut. Ini bukan shortcut. Juga bukan long proses, bukan. Ini sustain. Tiap perusahaan, tiap industri tidak sama. Tergantung dari karakteristik bisnis, juga sifat-sifat regulasi yang ada di dalam dan sebagainya. Ya kan? Kalau perusahaan seperti PLN, saya kira relatif tidak cepat gitu kan. Relatif lebih panjang, cycle-nya lebih panjang. Tapi perusahaan seperti Telkom itu tidak bisa lama-lama, dia harus berubah karena lingkungan bisnisnya berubah, dilarang intervensi SPI. SPI itu bukan satuan pengawasan internet, tapi satuan sistem. Jadi jangan mengintervensi, Pak. Apa yang sudah dibuat, apa yang sudah Bapak buat, apa yang sudah dibangun oleh perusahaan, itu kita hormati. Kalau prosesnya seperti itu, jangan diintervensi. Itu SPI itu sistem pengenalan internet ini paling lemah terhadap yang namanya intervensi.